9. Kemudian buka surah Ali Imran ayat 134. Kemudian buka surah Al-Baqarah ayat 208. Kemudian nanti buka surah Al-Munafiqun ayat 10. Jadi ini di zaman sekarang ini adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang selalu menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau seseorang bisa seperti ini nih, namanya istiqomah. Ada doa dari Imam Hasan Al-Basri, kalau biar ini Baitul Aziz punya rasa istiqomah. Doanya pendek, ikutin tapi dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Farzuqnal istiqomah. Maka anugerahkan keistiqomahan. Jadi Baitul Aziz ini harus istiqomah, Pak. Besok sudah bulan Rabiul Awal, 6 bulan lagi Ramadan. Masya Allah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, puasa lagi. Cepet banget sekali. Makanya hidup ini bagi Baitul Aziz, ingetin, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah pengorbanan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ibadah. Saya ulangi, ya. Saya ulangi. Nanti yang bisa boleh pulang, yang enggak boleh pulang. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Barang-barang. Ya, dia dapat nih. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah pengorbanan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ibadah. Jadi kalau jamaah Baitul Aziz mengatakan hidup ini adalah kesempatan, mumpung faroqoka qabla suglika, mumpung sihataka qabla saqomik, pergunakan kesempatan kita, waktu luang kita sebelum datang masa sibuk. Kalau kita sibuk, wah boro-boro ngaji kita, boro-boro baca Quran, sholat jamaah juga nggak sempat. Maka sempatkan, hidup ini adalah kesempatan. Jadi setiap apapun momentum, ambil tarbiyah yang baik. Yang kedua, hidup ini adalah ujian. Kalau kita baca Allah ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab. Jadi hidup ini adalah ujian. Kalau ujian, hidup ini kudu sabar. Kalau hidup ini adalah ujian, kudu tenang, kudu konsentrasi, jangan gegabah, enggak ceroboh, harus berpikir. Kalau hidup ini ujian. Maka oleh karena itu, kalau hidup ini ujian, selalu kita diangkat derajat kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Kata Nabi, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama seseorang nih, diuji orang itu, Pak. Diuji. Ada kata-kata bagus. Lihat, dengerin nih. Tidak ada hidup tanpa masalah.
tidak ada usaha tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat dalam beribadah sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Mau kita belajar kayak kerja kayak bilang apa? Tidak ada hidup tanpa, emang di dunia mah tempatnya itu. Kan gitu. Kalau jamaah Baitul Aziz punya masalah, ingat harus positif. Ini mungkin masalah bisa mendewasakan saya. Ini masalah akan mengangkat derajat saya. Ya Allah, walaupun datang masalah-masalah sama saya, kuatkan hati saya. Kalau jamaah Baitul Aziz nggak bisa ngatasinnya, bilang sama Pak RW, sama Pak RT. Enggak selesai juga, bilang sama Ustadz. Kalau enggak selesai, ajak Pak RW, Pak RT, Ustadz ke Pegadaian, kan gitu. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Kita kadang-kadang ujiannya Pak di anak, ya di usaha kita, kerjaan kita, tetangga kita, istri kita, suami kita, lingkungan kita. Emang begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Nanti Al-Baqarah lihat lagi 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji dengan sedikit ketakutan kita, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan nyawa, buah-buahan. Allah firmankan, kalau kalian mengalami berbagai macam ujian-ujian, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi obatnya harus sabar. Hidup ini adalah pengorbanan. Bangun antar malam, tahajud. Sekarang kalau subuh jam 4:41, bangun jam 4 dah subuh. Jam 4 sholat tahajud, jangan banyak-banyak, 2 aja. Sama witir 1. Yang penting rutin. Itu kuncinya, rutin aja. Itu pisau Pak kalau kita asah. Lama-lama tajam. Walaupun dia cuma 10 menit tajam lama-lama karena sering. Kenapa Bapak baca kulhu nggak pernah lupa? Emang itu terus dibaca. Johor itu, asar itu, maghrib sampai subuh dia juga. Gitu. Ini korban. Nah, kalau kita sekarang sudah merdeka, sudah enak kita ibadah. Tadi kata Pak Suseno, enggak seperti di Palestina, sudah ibadah. Kita udah enak nih, apa juga nih di masjid. Betul nggak? Isi dengan syukur kemerdekaan ini. Jangan sampai nanti naudzubillah orang bilang katanya Indonesia gelap, Indonesia cemas. Harus optimis. Indonesia menjadi bangsa yang besar, baldatun, thayyibatun, warabut. Kita punya Allah sekalian. Atas berkat rahmat Allah. Nanti malam ada tabur bunga sama Pak Wali Kota di Taman Makam Pahlawan. Doain Pak para syuhada kita. Ini kan diproklamirkan kan hari Jumat, betul nggak? Hari Jumat bulan Ramadan, dipilihnya. Udah Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayyam, bangsa kita itu. Nggak ujuk-ujuk mas kalian. Itu qadarullah seperti itu. Jadi kalau hidup ini adalah pengorbanan, lihat Nabiullah Ibrahim, lihat Nabi Yusuf, lihat Nabi Ishak, lihat Nabi Yakub, semuanya Pak. Pengorbanan luar biasa. Nanti lihat di surah